Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi sahabat Bawaslu, jumpa lagi dalam acara Solutif, sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif Bawaslu Kabupaten Temanggung, acara yang membahas tentang kepemiluan bersama saya Adi Faisal Aziz. Sahabat Bawaslu, di episode bulan lalu kita telah membahas mengenai permohonan dalam sengketa pemilu. Tentu saja pada episode kali ini kita akan membahas mengenai tema yang tidak kalah menarik dari episode sebelumnya, yaitu perbedaan antara sengketa pemilu dan sengketa pilkada. Telah hadir bersama kami Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Temanggung, Bapak Murti Anggono atau yang sering akrab disapa Pak Imu. Selamat pagi Pak Imu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Sehat Mas? Sehat Pak, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya biasa puasa, harus menyesuaikan diri tentang kondisi badan, sempat agak ngedrop karena cuaca. Tapi Alhamdulillah sejauh ini baik-baik saja, sehat. Dan gimana puasanya? Alhamdulillah, insya Allah Pak. Gimana Mas? Gini Pak, pada kesempatan kali ini saya ingin mengobrol, bincang-bincang santai gitu ya Pak, mengenai perbedaan antara sengketa pemilu dan pilkada. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai permohonan dalam sengketa pemilu, tentu saja pada kali ini kita akan membahas sesuatu yang beda dari yang telah kita bahas sebelumnya. Oh iya. Berbicara mengenai pemilu dan pilkada itu kan tentu saja tidak asing bagi masyarakat gitu Pak. Dua istilah itu tetapi memiliki arti yang berbeda gitu loh Pak. Nah, untuk itu apa saja sih perbedaan antara sengketa di pemilu dan pilkada? Mungkin Pak Imung bisa sedikit memberikan gambaran atau penjelasan kepada sahabat Bawaslu gitu Pak. Ya, jadi pada prinsipnya gini, kalau kita bicara tentang sebuah istilah itu harus kembali pada definisi. Jadi yang namanya pemilu itu adalah pemilihan umum, itu yang menyangkut tentang pemilihan presiden, wakil presiden, kemudian pemilihan legislatif itu baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, kemudian pemilihan DPD itu yang dimasukkan dalam rezim pemilu. Dan itu undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sedangkan untuk pilkada yang sebut kita pemilihan itu adalah undang-undang yang mengatur di dalamnya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Jadi dari definisi saja sudah berbeda. Ketika pemilu, kalau kita bicara tentang pemilu berarti berkaitan dengan rezim pemilihan presiden, wakil presiden, legislatif dan gitu. Sedang untuk pemilihan yang lebih banyak orang mengatakan adalah pilkada, itu adalah pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Jadi beda definisinya, itu clear ya. Yeah. Jadi kalau tadi ditanyakan tentang perbedaannya, tapi sebelumnya perlu kita sampaikan ada berapa hak dan wewenang. Jadi peserta pemilu dalam hal ini berkaitan dengan baik itu partai politik, kalau untuk legislatif, pasangan calon yang pernah kita sampaikan pada episode sebelumnya itu memiliki hak untuk mengajukan permohonan menyelesaikan sengketa yang dirugikan secara langsung akibat diterbitkannya keputusan dari KPU atau berita acara KPU itu. Lah sedang wewenang Bawaslu itu berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi tentang penyelesaian sengketa itu sendiri. Jadi itu jelas ketika definisi dari pemilu maupun pemilihan itu sudah berbeda. Kira-kira gitu Mas. Ya, berarti dari segi regulasinya pun saja sudah berbeda. Sangat berbeda. Tentu saja antara definisi, mekanisme, alur semua pun pasti berbeda gitu ya Pak. Kemudian yang ingin saya tanyakan kembali yaitu mengenai proses sengketa yang ada di pemilu dan pilkada itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi kita kembalikan pada dasar hukumnya dulu Mas. Tadi kalau kita bicara, karena di samping Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang menyangkut dengan pemilu dan Undang-Undang Nomor
10 tahun 2016 tentang pemilihan itu juga ada yang diatur dalam Perbawaslu. Kalau untuk pemilu itu Perbawaslu nomor 18 tahun 2017 dengan tata cara penyelesaian sengketa pemilihan umum, sedang untuk pemilihan itu diatur dalam Perbawaslu nomor 2 tahun 2020. Itu jelas menjadi dasar hukum kita. Selanjutnya Mas, ketika pada pasal 466 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, ini berkaitan dengan pemilu ya. Itu sengketa proses pemilu meliputi sengketa peserta pemilu dengan penyelesaian pemilu secara sebagai akibat dari dikeluarkannya berita acara maupun SK yang dikeluarkan oleh KPU provinsi maupun KPU kabupaten. Kemudian sengketa antara peserta pemilu itu yang menitik beratkan adanya hak yang dirugikan secara langsung maupun oleh peserta pemilu yang lain. Terus yang ketiga, sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dari dikeluarkannya tadi SK maupun berita acara dari KPU. Kemudian untuk pemilihan ini diatur dalam pasal 142 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Sengketa pemilihan berikut atas. Yang pertama, sengketa antar peserta pemilihan, kemudian sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan. Nah, ini diatur Mas dalam pasal Perbawaslu nomor 2 tahun 2020. Ini tertulis di sini, satu Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota berwenang menyelesaikan sengketa. Kemudian yang kedua, Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan. Selanjutnya diatur dalam pasal 62 ayat 3 Perbawaslu tahun nomor 2 tahun 2020. Penyelesaian sengketa pemilihan antara pemilih dapat dilaksanakan oleh Panwascam. Ini yang menarik. Jadi Panwascam dengan diberikan legitimasi dari Bawaslu Kabupaten memberikan mandat kepada Panwascam untuk bisa menyelesaikan penyelesaian sengketa antara itu. Jadi di dalam regulasi yang ada di Pilkada, Bawaslu memberikan mandat kepada Panwascam, yaitu satu tingkat di bawah Bawaslu Kabupaten gitu ya Pak. Perbedaan yang mungkin dapat secara mendasar gitu bisa dibedakan antara pemilu dan pilkada. Kemudian antara pemilu dan pilkada yang sudah jelas tadi ya diterangkan bahwa regulasinya berbeda. Kemudian mekanisme untuk pengajuan atau permohonan penyelesaian sengketa antara di pemilu atau pilkada itu bagaimana? Oh iya, jadi sebelum pada mekanisme kita bicara dengan sumber sengketa terlebih dahulu ya. Jadi kalau di dalam undang-undang pemilihan atau undang-undang pilkada itu diatur dalam pasal 143 ayat 2 di mana disebutkan Bawaslu provinsi dan Panwaslu atau Bawaslu kabupaten kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan paling lama 12 hari. 12 hari sejak diterimanya laporan atau temuan. 12 hari ini kalender. Sejak menerima laporan maupun temuan. Sedang untuk sumber sengketa proses pemilu itu diatur dalam pasal 454 ayat 1 huruf B. Ini tertera Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota memeriksa, memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 hari sejak diterimanya laporan. Jadi berbeda. Kalau yang pemilihan yang kita sebut pilkada itu sejak ditemukan atau laporan. Kalau ini sejak proses, kalau pemilu dalam proses ketika pelaporan diterima. Kemudian dalam pasal 143 ayat 3 ini berkaitan dengan sumber sengketa pilkada, ini mengatur menerima dan mengkaji laporan atau temuan. Jadi setelah laporan diterima, kita kaji dari laporan itu. Sedangkan untuk
pemilu dalam pasal 468 ayat 3 huruf A, ketika permohonan laporan kita menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Jadi ketika laporan sudah diterima, itu nanti dikaji apakah itu memenuhi syarat atau tidak. Nah, sehingga nanti akan dilakukan registrasi. Gitu, Mas. Jadi di dalam pemilu dan pilkada itu juga sudah sangat berbeda antara dari sumber sengketanya sudah sangat berbeda. Gitu ya. Kaitannya dengan mekanisme tadi ya, kalau tadi yang ditanyakan dalam mekanisme menyelesaikan sengketa, kita buka lagi dalam undang-undang yang mengatur tentang pemilihan, dalam pasal 143 ayat 3 huruf B itu mengatur, jadi mekanisme adalah mempertemukan pihak yang bersengketa ya, untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat. Jadi ketika peserta pemilu dalam hal ini merasa dirugikan dengan kebijakan atau dengan sumber sengketa itu untuk dipertemukan, untuk dijadikan musyawarah. Sedangkan di dalam penyelesaian sengketa pemilu yang diatur dalam pasal 468 ayat 1 huruf B itu juga sama, mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi. Perbedaannya di situ. Jadi kalau di pemilihan itu untuk musyawarah mufakat, kalau di dalam pemilu itu ada mediasi. Sebetulnya esensinya adalah sama. Namun di dalam pasal 468 ayat 4 itu juga diatur dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa, itu termaktub sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf B, Bawaslu provinsi maupun Bawaslu kabupaten kota menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi. Jadi ketika mediasi itu tidak terjadi kesepakatan, dilakukan sebuah semacam sidang adjudikasi untuk mempertemukan para pihak untuk capai sebuah keputusan. Nah, ini perbedaannya di situ. Berarti dalam pilkada itu mekanismenya adalah musyawarah mufakat gitu ya Pak. Dan ketika di pemilu itu adalah mediasi. Ketika mediasi itu tidak mencapai mufakat, maka dilakukan upaya adjudikasi gitu ya Pak. Nah, kemudian apabila di pilkada itu sendiri pemilihan, ketika melakukan musyawarah mufakat itu tidak mencapai mufakat, itu apa yang bisa dilakukan oleh Bawaslu? Iya, jadi gini Mas, saya sedikit terangkan tentang penjelasan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu ya, pemilihan. Jadi masih bingung antara pemilu dan pemilihan. Ini perlu kita lebih tegaskan aja. Jadi di rezim pilkada itu adalah pemilihan. Jadi yang pertama untuk penyelesaian mekanisme penyelesaian pemilihan itu mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi ketika para pemohon yang termohon itu dipertemukan, dicapai sebuah musyawarah, dan ini dilakukan secara tertutup. Kemudian dihadiri para pemohon termohon jelas, kemudian jelas tadi saya sampaikan tertutup, kemudian pemohon ada 2 kali tidak ada status permohonan gugur. Jadi tidak serta-merta ketika pemohonan itu hanya memberikan permohonan saja. Ini juga berkaitan dengan mungkin calon peserta ini juga perlu diperhatikan ketika permohonan sengketa proses ini ketika diajukan tapi tidak hadir dalam 2 kali itu dianggap sudah gugur. Kemudian termohon 2 kali tidak hadir, dilanjutkan ke musyawarah. Perbedaannya di situ. Ketika termohon itu 2 kali tidak hadir, tetap dilakukan musyawarah secara terbuka. Kemudian selanjutnya musyawarah tidak mencapai kesepakatan, dilanjutkan kepada musyawarah terbuka. Yang terakhir, tahapan musyawarah terbuka itu menyampaikan penyampaian pokok permohonan pemohon, kemudian terjawab termohon dan tanggapan pihak terkait. Ketika musyawarah tidak mencapai sepakat, maka dilakukan upaya musyawarah, tapi dengan musyawarah terbuka gitu yang dihadiri. Artinya ketika termohon itu tidak hadir 2 kali, itu dilakukan musyawarah terbuka. Tapi kalau pemohonnya itu 2 kali tidak hadir dalam panggilannya, itu artinya permohonan itu gugur. Dianggap gugur.
Kemudian untuk mekanisme penyelesaian sengketa pemilu gitu ya Pak. Yeah. Untuk tahapan adjudikasi itu sebenarnya itu hampir sama tidak dengan pemilihan gitu. Ya, pada sisinya hampir sama Mas. Jadi kalau tadi penjelasan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan, sekarang hampir-hampir mirip juga, tapi esensinya sama. Kalau kita lihat di dalam tata aturannya tentang penjelasan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu, yang pertama sama mempertemukan yang bersengketa untuk mencapai mufakat dan musyawarah untuk mufakat. Ini melalui mediasi. Ya, mediasi. Kemudian mediasi adalah proses musyawarah itu tadi yang dilakukan secara sistematis yang melibatkan para pihak. Para pihak ini terdiri dari pemohon dan termohon. Kemudian dilaksanakan secara tertutup, hampir sama dengan pemilihan. Kemudian ini diselesaikan dalam waktu 2 hari. Dari artinya ketika mediasi berlaku harus segera mungkin diselesaikan selama 2 hari ini. Jadi kemungkinan juga dalam 1 hari itu bisa mempertemukan berapa kali mediasi sejauh dari tengah waktunya 2 hari ini. Kemudian termohon 2 kali tidak hadir, status tidak mencapai kesepakatan. Tidak mencapai kesepakatan dilakukan adjudikasi. Nah, ketika mediasi tidak ada kesepakatan, makanya diambil suatu keputusan untuk dilakukan adjudikasi. Nah, secara dari adjudikasi tidak ada kesepakatan dari pemohon dan termohon, kemudian tidak ada kesepakatan hasil dari peristiwa mediasi. Nah, tahapan adjudikasi itu sendiri Mas, yang pertama ya penyampaian pokok permohonan pemohon. Jadi apa yang dimohonkan terhadap termohon, kemudian jawaban termohon. Jadi apa yang dimohonkan atau yang digugat oleh pemohon itu nanti dijawab oleh termohon. Dalam hal ini bisa jadi penyelenggara pemilu, kalau itu antar peserta dengan penyelenggara. Kalau sengketa antara peserta itu juga jawaban dari peserta lainnya. Kemudian yang ketiga, tanggapan pihak terkait. Perlu juga disampaikan pihak terkait dalam hal ini adalah ada beberapa hal-hal kemungkinan bisa timahli untuk bisa dimintai keterangan. Kemudian pembuktian. Nah, ini yang perlu dari kesemuanya itu adalah pembuktian. Apakah pemohon itu merasa dirugikan atau tidak, itu dibuktikan. Kemudian kesimpulan para pihak dan putusan. Nah, yang menarik di sini adalah ketika di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu ada Bawaslu memiliki produk putusan. Ya, menarik sekali ya Pak. Jadi di dalam tahapan adjudikasi tadi, ya, pada tahapan terakhirnya itu menghasilkan putusan gitu ya Pak. Tentu saja pada tahapan pemilihan ataupun pemilu pasti tentu saja memiliki putusan yang berbeda gitu ya Pak. Apa sih perbedaan antara putusan di pemilihan dan pemilu gitu? Oh ya, jadi gini Mas, ada perbedaan sifat putusan sengketa proses pemilu maupun pemilihan. Jelas di dalam undang-undang pemilihan atau undang-undang pilkada yang disebutkan tadi tahun 2016 dalam pasal 144 di situ disampaikan putusan Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan putusan yang bersifat mengikat. Sedangkan di dalam Undang-Undang Pemilu yang diatur dalam pasal 469 ayat 1 itu putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat. Bedanya di situ. Kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan, ada kecualinya Mas, tentang verifikasi partai politik, peserta pemilu, kemudian penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPD, RD, provinsi maupun kabupaten kota, dan penetapan pasangan calon presiden maupun wakil presiden. Jadi dalam segi sifatnya pun sudah berbeda gitu ya Pak. Kalau yang pemilihan itu mengikat saja, tapi kalau yang pemilu itu bersifat final dan mengikat, kecuali beberapa hal tadi sudah saya sebutkan.
ketika mengikat itu berarti berlaku untuk semua pihak dan semua orang gitu ya Pak. Kemudian dari putusan tersebut, upaya yang dapat dilakukan baik termohon atau pemohon ketika tidak puas atas putusan yang diberikan itu seperti apa Pak? Dan upaya tersebut itu pasti ada jangka waktunya ya Pak? Ya. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi penjelasan tentang putusan. Jadi sebuah putusan itu kadang-kadang tidak bisa memberikan rasa kepuasan semuanya, tapi yang namanya putusan harus diputus karena proses penyelesaian sengketa proses pemilu itu harus menyesuaikan dengan alurnya, sesuai dengan tahapannya. Jadi kalau putusan Bawaslu ini, apabila pemohon tidak puas, itu bisa dikoreksi oleh Bawaslu RI dalam jangka waktu 1 hari setelah putusan dibacakan. Kemudian bisa dilakukan menolak koreksi dari Bawaslu RI dalam jangka 5 hari setelah dibacakan. Jadi ketika putusan dari misal katakanlah Bawaslu Kabupaten Temanggung memberikan putusan, kemudian dibacakan itu ditolak, itu dikoreksi oleh Bawaslu RI dalam 1 hari. Kemudian apabila masih ditolak dalam jangka waktu 5 hari setelah putusan itu bisa dilakukan. Dan yang terakhir adalah upaya hukumnya adalah di PT UN. Itu untuk pemilu. Sedangkan untuk pemilihan dari hasil putusan Bawaslu, misalkan pemohon tidak puas, selama 3 hari kerja setelah dibaca putusan itu bisa dilakukan pada PT TUN. Kemudian apabila hasil PT TUN menolak, itu bisa diajukan ke dalam Mahkamah Agung. Jadi berbeda sekali. Ketika di pemilu itu jelas adanya koreksi dari Bawaslu dan nantinya ke PT TUN. Kemudian kalau yang pemilihan itu ketika putusan dari Bawaslu tidak puas selama 3 hari masa kerja bisa diajukan pada PT TUN. Apabila itu masih tidak puas dan menolak, itu langsung pada Mahkamah Agung. Jadi perbedaannya ketika putusan tadi kalau di pemilu itu diajukan koreksi Bawaslu RI, kemudian ketika tidak koreksi tersebut tidak puas diajukan ke PT UN gitu ya. Nah, pemilihan sendiri itu diajukan ke PT TUN dan di Mahkamah Agung gitu ya. Ketika dari PT TUN tidak merasa puas atau menolak bisa diajukan di Mahkamah Agung. Jadi beda sekali Mas, ketika pada prinsipnya, pada akhirnya sama, ketika tahapan penyelesaian sengketa proses pemilu maupun pemilihan, ini esensinya adalah sama, ketika proses itu harus selesai pada tahapannya. Jadi tidak ulur sehingga mengganggu pada tahapan selanjutnya. Oleh karena itu ada batasan waktu juga, ketepatan dalam menganalisa dan lain-lain, ketepatan dalam segala hal itu perlu disampaikan. Oleh karena itu di dalam menghadapi pemilu, baik itu pemilihan maupun pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung khususnya ini juga mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan definisi dari sengketa itu, proses sengketa itu, untuk meningkatkan SDM-nya, bagaimana meningkatkan kapasitas tentang penerimaan laporan dan lain-lain, dan nanti pada bagaimana kita meningkatkan ketika kita menjadi seorang mediator ketika proses penyelesaian sengketa itu berjalan, baik itu untuk pemilihan maupun untuk pemilu. Dan yang terpenting lagi bagaimana nanti proses adjudikasi itu harus ada mekanisme sidang. Kita harus meningkatkan kapasitas kita sebagai majelis sehingga keputusan yang diambil Bawaslu terhadap sengketa proses pemilihan maupun pemilu itu betul-betul memiliki unsur keadilan. Jadi sesuai dengan slogan Bawaslu bersama rakyat, awasi pemilu, bersama kita tegakkan keadilan. Nah ini yang menjadi esensi yang penting. Kira-kira gitu Mas. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi kita dan terutama kepada masyarakat dan calon peserta pemilu ke depan. Terima kasih Pak Imung atas materi yang telah disampaikan.
Ya, sahabat Bawaslu, menarik sekali atas materi kita pada pagi hari ini, yang mana membahas mengenai perbedaan antara sengketa di pemilu dan pemilihan, yang mana telah diterangkan oleh Pak Imung mengenai regulasinya, mengenai sumber proses sengketa, sengketa proses, mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dan putusan, serta upaya banding atas putusan Bawaslu tersebut. Baik sahabat Bawaslu, sekian episode solutif pada kali ini. Nantikan episode solutif selanjutnya. Bagi sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, jika ingin menyampaikan komentar, masukan ataupun tanggapan, dapat ditulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.